Berarti itu dari sembelihnya dulu ya Pak ya? Ya. Nah, visi misi kita dari pengurus Juru Sembelih Halal Kalimantan Tengah itu adalah mengedukasi para UMKM yang bergerak di dalam peternakan ya, atau pemotongan daging, entah itu daging sapi atau ayam ataupun domba atau kambing. Bagaimana mereka yang selama ini mungkin belum pernah tersentuh atau dilatih oleh pemerintah ya, sehingga kita ambil alih itu, kita bikin satu wadah organisasi profesinya dan kita bina mereka di sini agar mereka memiliki kompetensi yang memang standar, sehingga dalam melakukan proses penyembelihan dan penanganan hewan itu betul-betul asuh ya. Asuh itu adalah singkatan aman, sehat, halal dan utuh. Jadi itu konsepnya, dan ini relevan dengan regulasi dari Permentan juga ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi RPH RPU di Kalimantan Tengah yang sudah bersertifikat halal? Ini berdasarkan data yang kita peroleh dari BPJPH per tanggal 12 Desember kemarin. Baru ada 5 ya RPH RPU yang sudah bersertifikat halal. Yang pertama itu RPH Ruminansia Kelampangan, kemudian juga RPH Pangkalan Bun. Nah, 2 ini kita punya di Kalimantan Tengah, baru 2 RPH yang sudah bersertifikat halal. Kemudian untuk RPU-nya kita ada 3 saja ya, yaitu pemotongan ayam Edi Rianto di Jalan Karanggan 27 Palangkaraya, kemudian RPU Saniah Jalan Mendawai Induk ya, dan juga RPU Prabowo di Katingan. Nah, jadi kita masih sangat minim, masih sangat sedikit RPH atau RPU yang banyak ya, RPU yang masih belum bersertifikat halal. Karena adik-adik atau mas-mas silahkan nanti mungkin bisa survei langsung ke tempat pemotongan itu, silahkan tanyakan kepada mereka apakah selama ini sudah pernah disosialisasi atau diedukasi belum bagaimana penanganan hewan itu dengan halal dan thayyib ya. Karena selama ini mungkin mereka hanya mengikuti kepada kebiasaan turun-temurun dari orang tuanya ya, dari tempatnya kerja, tidak berdasarkan ilmu ya. Jadi sekali lagi, peran seorang juru sembelih halal itu sangat penting, sama seperti penghulu ya. Kalau penghulu menghalalkan orang menjadi nikah ya, jadi halal. Sementara seorang juleha itu menghalalkan daging yang sebelumnya belum halal dimakan menjadi halal ya. Pak, tadi kan disebutkan ada 3 RPU dan ada 2 RPH, itu dari berapa RPH RPU di Kalteng Pak? Kalau kami terus terang masih belum punya data real ya, karena kami juga meminta data itu ke Dinas Peternakan Provinsi, Kabupaten Kota juga belum diberikan ya, belum diberikan. Jadi mungkin juga mereka belum punya datanya atau bagaimana, sehingga kita belum punya. Tetapi yang kita lihat di lapangan itu ya banyak ya, mungkin ada sekitar 40-an, 50-an ya. Konsumsi daging ayam kita di Kota Palangkaraya ini aja itu dari Dinas Disperindak Kota ya, itu sekitar 20.000 per hari ya. 20.000 kalau itu ditelusuri siapa penyembelihnya, apakah dia itu muslim, apakah sudah pernah dilatih juru sembelih halal, kan kita tidak ada yang jamin ya. Apalagi misalkan 1 ekor ayam kalau itu sudah dijual, kemudian dibuat produk seperti suwir ayam dan nasi sop, diedarkan itu berapa porsi kalau dijual. Nah, kalau itu seandainya tidak halal, berarti banyak orang mengkonsumsi makanan yang tidak halal, apalagi kalau rasa dagingnya itu keras gitu ya. Kemudian masih ada darah, itu bisa dipastikan kemungkinan besar penanganannya tidak halal dan thayyib ya. Jadi kedua kata ini harus selalu serangkai, halal dan thayyib. Halal dalam arti terputus 4 urat ini dalam hal penyembelihannya, urat nafas dan urat makan, kemudian juga urat darah wajadain kiri kanan ini betul-betul harus putus sempurna ya. Kemudian penanganannya juga tidak boleh dilempar, dibanting atau disiram ya. Nah, itu semua ada di dalam kompetensi juru sembelih halal. Berarti saat ini yang dilakukan juru sembelih halal adalah memberikan edukasi kepada penyembelih berarti ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kita di sini
salah satu program kita adalah satu masjid, satu juru sembelih halal minimal. Sehingga ketika ibadah rutin tahunan, misalkan Idul Adha dalam hal penyembelihan, di situ kita sudah memberikan pendidikan ataupun edukasi kepada para panitia kurban, termasuk ya lebih-lebih kepada para pedagang ayam, pemotong ayam yang di pinggir jalan ataupun di pasar ataupun kios daging, agar bisa memperhatikan penyembelihan itu yang sesuai syariah, sesuai syar'i ya, dan juga penanganannya sampai kepada pemotongan, seset kulit, kemudian sampai kepada packing itu betul-betul thayyib ya prosesnya. Artinya jangan lagi ada yang mencampurkan daging ini dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya ya. Kadang ada juga yang nakal dicampurkan dengan formalin, borak supaya kelihatan wah gitu dagingnya ya. Atau ada juga yang ayam mati kemarin juga dijual gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk semua masyarakat kita, terutama muslim, karena apa? Kita kalau memakan makanan yang tidak halal itu, maka resikonya adalah itu dapat mempengaruhi karakter kita menjadi buruk ya. Jadi anak cepat marah, anak menjadi berkelakuan tidak terpuji gitu ya. Selain juga sesuai dengan hadis Nabi, kalau kita memakan makanan yang tidak halal, maka itu tempatnya pantasnya adalah di neraka ya. Itu ancamannya. Pak, mungkin terakhir Pak, imbauannya kepada pelaku usaha untuk Ya, baik. Nah, ini yang pertanyaan bagus sekali. Imbauan kami kepada para pelaku usaha, pedagang ayam, peternak, kios daging maupun pemotongan ayam yang paling banyak, kami mohon ayo gabung ke pengurus DPW Juleha Kalimantan Tengah ataupun Juleha di kabupaten kota. Kami sudah ada 10 terbentuk pengurus daerah juru sembelih halal di Kalimantan Tengah ya. Silahkan gabung di sana. Di dalam organisasi ini kita akan saling belajar ya, saling bergotong royong untuk menambah ilmu terkait sembelihan halal dan thayyib dengan konsep asuh, aman, sehat, halal dan utuh ya. Silakan, ini gratis dan kita juga akan membantu mendampingi pelaku usaha UMKM yang ingin mendaftarkan legalitas halalnya rumah potong unggas atau ayam ini. Silahkan, kita bisa bantu dan juga kita bisa bantu untuk mendaftarkan izin usahanya NIB, kemudian juga NKP ya, nomor kontrol veterinernya. Bagi yang memang ingin, silahkan bisa menghubungi kami di 0813 490 44678 ya. Saya ulangi, di nomor handphone atau WhatsApp 0813 490 44678. Terima kasih. Siap.